Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam suasana yang berbahagia penuh hikmat ini, perkenankanlah kami memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapkan alhamdulillah, yang segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti pengajian rutin tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa solawat dan salam marilah kita sanjung tinggikan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita ke jalan yang benar beserta keluarga dan sahabatnya sebagaimana sumber ilmu pengetahuan dan hikmah. Adapun judul kultum kita pada malam hari ini ialah menjalankan solat yang 5 waktu. Saudara-saudara yang saya hormati, semua orang Islam sudah maklum bahwa solat 5 waktu adalah kewajiban utama lagi terpenting. Semua orang Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib mengamalkannya selama hidup. Sama sekali tidak ada alasan atas kewajiban ini untuk ditinggalkan walaupun sedang di mana kita berada. Tidak kuasa berdiri betul, boleh mengerjakan dengan duduk. Kalau terhalang duduk diizinkan berbaring. Pendek kata mesti dikerjakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hamaddin. Artinya, solat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan solat berarti ia mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya berarti ia merobohkan agama. Maka ketetapan dalam Islam, barang siapa meninggalkannya dianggap melakukan pelanggaran besar, dengan sendirinya berdosa besar. Biasanya orang-orang yang meninggalkan solat disebabkan oleh kesibukan-kesibukan lain. Dengan kesibukan itu terkadang kewajiban solat 5 waktu sengaja diabaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari meninggalkan solat. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Saudara-saudara yang saya hormati, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ancaman bagi orang yang meremehkan solat itu ialah kelak akan dijatuhkan ke dalam neraka jahanam yang sangat panas, sehingga keadaan tersebut digambarkan jika seandainya sebuah gunung dimasukkan ke dalamnya, niscaya ia akan hancur karena sangat panasnya. Dan di samping itu, tempat tersebut disiapkan bagi orang yang selalu meremehkan dan melalaikan solat sampai waktunya habis, kecuali mereka mau bertaubat kepada Allah atas perbuatannya itu, niscaya Allah akan memberi pengampunan kepadanya. Para ulama tafsir menerangkan bahwa dimaksud ingat kepada Allah atau pada ayat di atas
ialah solat 5 waktu, sehingga siapa saja yang sibuk mengurus harta, menjual dan membeli barang dagangannya, sibuk dengan perusahaannya atau berupaya mencari harta dan sibuk hanya mengurus anak-anaknya, sehingga solatnya sampai terlambat, maka ia kelak akan merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-salatu fa in soluhat faqad aflaha wa an jaa wa in naqasat faqad jaba wa khosira. Artinya, perbuatan hamba yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat nanti adalah solatnya. Maka barang siapa yang solatnya bagus, sungguh ia telah bahagia dan akan selamat, dan jika ia baik solatnya, ia akan sengsara dan merugi. Hadis riwayat Tabrani. Di hari akhirat kelak, tanggung jawab orang-orang yang meninggalkan solat bukan kepalang beratnya, dan soal solatlah yang mula-mula sekali diperiksa di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin. Artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 42-44. Orang-orang yang disiksa dalam neraka sakor itu hancur segala tulang belulangnya, kemudian utuh lagi, tapi disiksa lagi terus-menerus hingga terasa benar segala sakit deritanya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan solat itu kelak akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf, sebab mereka itu sama-sama meninggalkan solat karena sibuk mengurus harta, kerajaan, apartemen, atau perusahaan mereka. Orang yang sibuk mengurusi hartanya saja atau sehingga meninggalkan solatnya, besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Korun. Orang yang sibuk dengan kerajaan dan kekuasaannya akan dikumpulkan dengan Haman, dan orang yang sibuk dengan perusahaannya saja besok di hari kiamat akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf, yaitu dia sebagai pedagang kaya Mekah di zaman Nabi Muhammad SAW yang sekarang masih hidup. Suatu riwayat mengatakan bahwa ada seorang pendatang menghadap kepada Rasulullah SAW dan bertanya, sebagaimana artinya, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam? Beliau menjawab, solat tepat pada waktunya, dan barang siapa yang meninggalkan solat maka berarti tidak mempunyai agama, sebab solat itu sebagian tiang agama. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi apabila ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak mau solat, berarti pengakuan itu tidaklah benar, dan orang yang semacam itu ditetapkan masuk neraka, sebagaimana tersebut dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, manakala seorang meninggalkan satu solat fardu dengan sengaja, maka namanya ditulis pada pintu neraka, Fulan bin Fulan, tidak boleh, tidak pantas masuk neraka. Sabda lagi, artinya di antara seorang hamba atau orang Islam dengan orang kafir atau letak perbedaannya meninggalkan solat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudara-saudara yang saya hormati, memiliki kepada keterangan-keterangan di atas, nyata benar dosa orang-orang yang meninggalkan solat yang begitu berat ancamannya atau ajabnya. Karena maklumlah, keberanian orang-orang meninggalkan solat berarti berani melawan perintah Allah dan Rasulnya, mengandung arti pula memutuskan hubungan munajat
terhadap Allah yang maha mengetahui gerak-gerik di dalam hati hambanya. Meninggalkan sholat 5 waktu sama artinya dengan melanggar undang-undang Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita, dapat melaksanakan semua perintah Allah sehingga memperoleh rahmat dan anugerahnya di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita selalu dikaruniai sehat wal afiat serta husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.